Kalian baru beli kamera APS-C dan penasaran kira-kira lensa apa yang paling cocok buat kalian beli? Nah, di video kali ini gue bakal kasih rekomendasinya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen kasih kalian rekomendasi lensa-lensa yang cocok kalau kalian adalah pengguna kamera APS-C. Kamera mirrorless APS-C. Jadi kalau kalian pengguna kamera mirrorless APS-C-nya Sony, Fuji, atau mungkin di sini juga ada untuk Nikon gitu ya rekomendasinya. Mungkin beberapa lensa yang gue sampaikan di sini bakal cocok buat kalian pertimbangkan. Dan memang banyak yang udah cobain juga lensanya. Tapi sebelum kita masuk ke lensanya sendiri, gue pengen kasih tahu dulu kalau kita lagi ada lomba foto di bulan Ramadan ini, di mana hadiah utamanya itu adalah Sony ZV-E10. Dan lombanya sendiri powered by preset creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat kalian yang udah punya presetnya, kalian free buat ikutan lombanya lagi dan lagi. Dan kalau kalian belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Buat yang kepo gimana cara ikutan komplitnya, kalian bisa cek video announcement kita. Oke, masuk ke rekomendasi yang pertama. Yang pertama menurut gua yang cukup recommended juga buat kalian pertimbangkan itu adalah jajaran Sirui Sniper. Dimana ini adalah jajaran lensa APS-C yang udah full dengan autofocus dan mereka juga udah punya harga yang menurut gue cukup affordable juga buat dipertimbangkan dengan spek yang lumayan tinggi. Karena ini adalah satu-satunya jajaran yang ada di sini yang mungkin nggak satu-satunya ya, karena sama juga dengan si Viltrox, tapi harganya lebih murah gitu. Tapi dia udah menggunakan bukaan f1.2 gitu. Jadi si Sirui ini dijual dengan harga yang cukup affordable di harga 5,5 juta rupiah per lensanya. Tapi kalau kalian beli bundle, karena dia ada 3 seri ya, dan kalau kalian beli bundle itu bisa lebih murah lagi. Dan emang kelebihan dari Sirui Sniper ini yang jadi key value dibandingkan seri-seri lainnya adalah tampangnya yang bener-bener asik banget gitu. Dia punya 2 warna sebenarnya, ada carbon black kalau nggak salah, sama warna putihnya tuh dia ada warna 3 ya, ada 3 warna, sorry. Ada 3 warna yang agak silver, black, dan juga warna putihnya tuh putih-putih gading gitu kayaknya ya. Putihnya cakep gitu. Dan ini jadi pilihan yang cocok juga kalau kalian pakai kamera-kamera yang warna putih menurut gua. Karena kalau ya warna hitam biasa aja gitu kan lensanya. Tapi kalau kalian punya setup kamera yang warna putih dipasangkan dengan lensa warna putih kayak Sirui Sniper ini, kayak si ZV-E10 ini, kayak Canon R50 itu juga ada warna putihnya, menurut gua bakal kelihatan cakep banget. Cuman memang ada drawback-nya juga dengan harganya yang paling affordable juga. Di sini dia itu chromatic aberration-nya masih kurang bagus. Terlepas mungkin kalau dari warna udah lumayan bagus, tapi dia gambarnya agak kurang tajam, sama dia chromatic aberration-nya masih terlihat. Walaupun autofocusnya sebenarnya berfungsi dengan sangat baik di pengetesan kita. Kalau kalian kepo lebih lanjutnya, kita udah review lensanya, kalian bisa main ke review dari lensa Sirui tersebut. Lalu yang kedua, ini adalah jajaran yang banyak banget orang pakai dari dulu sebenarnya, yaitu adalah jajaran Sigma Prime. Itu pilihannya ada Sigma Prime 16, 30, sampai 56 mm. Sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang zoomnya juga, tapi zoomnya gue belum pernah coba, jadi gue belum bisa rekomendasiin. Cuman yang gue lihat sih dari review-review luar, zoomnya kayak 18-50, 10 sampai 18, itu lumayan bagus juga. Cuman balik lagi, gue belum coba, jadi gue belum bisa rekomendasiin. Tapi untuk 16, 30, 56, itu buat Fujifilm, buat Sony, kita udah coba, cakep. Tapi dia juga tersedia untuk Nikon Z Mount. Harganya berkisar di 5-7 jutaan. Jadi di tiap lensanya tuh ada perbedaan harga, dan setahu gue yang paling murah itu ada di 30 mm ya. 30 mm nya tuh nggak nyampe 5 juta bahkan, sebenarnya di 4,8an kalau nggak salah. Jadi ya kita anggap aja sekitar 5-7 juta gitu ya di jajaran ini. Tapi menurut gue ini lensa yang recommended banget. Dia bukaannya f1.4, nggak segede yang Sirui Sniper tadi, tapi dari segi image quality Sigma ini oke banget. Bukan oke lagi sebenarnya, hitungannya lumayan masuk ke jajaran tinggi gitu ya untuk image quality, karena dia chromatic aberration-nya nggak terlalu kelihatan gitu kan, dia lumayan tersembunyi, sama ketajamannya juga luar biasa, autofocus juga bagus. Sama yang gue perlu appreciate dari si Sigma ini adalah durability-nya yang udah terbukti gitu ya. Kita udah pakai yang 16 mm-nya, nggak ada di sini, mungkin ada di dry box kita, tapi kita udah pakai yang 16 mm-nya yang buat Sony, itu umurnya mungkin udah sekitar 6 tahun lebih gitu ya, dari pertama kita beli waktu itu, dari kita pakai, dan
semua masih berfungsi dengan sangat baik gitu. Bahkan kita pasangin juga dengan, kamera juga nggak ada di sini, kita pasangin juga dengan A6700, itu bener-bener masih jadi pasangan yang cakep banget gitu. Kekurangannya untuk si Sigma ini adalah manual fokusnya kalau kita puter itu lelet banget gitu. Kita harus puter berkali-kali buat dapat ke titik fokus yang tepat kalau kita pakai manual fokusnya. Tapi kan untuk concern lensanya sendiri, ini adalah lensa yang sudah support autofocus, dan autofocusnya berfungsi dengan sangat baik. Balik lagi, kita juga udah review untuk jajaran lensa Sigma Prime ini. Kalau kalian kepo, kalian bisa cek video review kita. Walaupun waktu itu reviewnya kita utamanya pakai di Fujifilm. Lalu selanjutnya ini bakal cocok buat kalian yang pengen punya lensa sapu jagat. Kalau kalian pakai kamera mirrorless APS-C gitu ya. Dimana kalian mungkin males kalau bawa lensa Prime kebanyakan gitu, harus bawa berapa biji. Kalian pengen yang satu lensa aja udah mengerjakan banyak hal. Ini adalah Tamron 18-300 mm. Cuman sayangnya di Tamron ini, dia setahu gue hanya tersedia untuk Sony dan juga Fujifilm. Jadi buat kalian pengguna Nikon Z gitu ya, nggak kayak yang opsi-opsi tadi, Nikon Z belum ada untuk yang Tamron ini. Mungkin kalian bisa sambil cross check lagi, tapi setahu gua dia nggak ada buat buat Nikon Z mount, dia masih buat Sony sama Fuji aja. Dia buat harga sebenarnya murah banget untuk sebuah lensa yang fungsinya seluas itu gitu ya. Dia harganya tuh dijual sekitar 9 jutaan. Dan kita waktu itu udah review yang buat Fujinya 18-300, itu bener-bener gokil banget range-nya. Kita bisa ya kalau kita lagi pakai normal aja, kita pakai di 18, foto rame-rame, foto dokumentasi dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian pengen birding, pengen apa gitu ya, pengen wildlife, kalian ke 300-nya itu ya proper gitu. Proper sebuah lensa tele. Emang dia bukaannya itu jadi salah satu drawback-nya juga. Bukaannya dia masih pakai variabel gitu ya. Maksudnya nggak konstan bukaannya. Dan dia nggak yang bukaan gede juga di situ. Cuman menurut gua, apa yang ditawarkan bener-bener ya bagus gitu. Bener-bener ya kalau memang kalian adalah tipe yang butuh lensa sapu jagat seperti itu, menurut gue ini bakal cocok banget. Kalian bisa menghasilkan foto yang wide karakternya sampai yang... Karena kan foto-foto tele juga nggak cuma buat wildlife gitu ya. Kalian bisa mengisolasi subjek dengan backgroundnya juga, biar backgroundnya nggak kelihatan terlalu luas gitu kan. Bisa lebih terfokus gitu. Kalau kalian pengen mengatur komposisi sesuai keinginan kalian, ini bakal jadi lensa yang ya serba bisa gitu dengan hal tersebut. Walaupun sayangnya mungkin gue agak jarang mention gitu ya. Lensa ini gue juga udah mulai agak-agak lupa. Tapi pas gue cek, oh sebenarnya ini lensa yang sangat berguna juga. Karena kemarin gue ada ketemu temen yang kita ketemu di acaranya Fujifilm kemarin waktu peluncuran X100 Mark VI, X106 gitu ya, X106 itu dia ternyata pakai lensa ini, dan yang gue lihat hasilnya gila banget gitu. Dan dari pengalaman dia, ini lensa yang memang lensa sapu jagat kepake banget gitu. Buat berbagai fungsi, kita cukup bawa satu lensa aja, berbagai kebutuhan itu ketaker sama lensa ini gitu. Jadi ini salah satu yang mungkin perlu juga untuk masuk ke dalam radar kalian. Lalu terakhir, rekomendasi paling tinggi gua, walaupun lensanya juga memang yang paling mahal, ini adalah jajaran Viltrox Pro Series. Dimana di seri ini harganya emang nggak murah, di sekitar 8,5 jutaan. Tapi balik lagi, di sini kita berbicara soal kualitas di jajaran Viltrox Pro ini. Kalian nggak bisa compare dengan jajaran lensa lain di harga sekelasnya gitu. Karena memang jajaran third party rata-rata harganya masih di bawah si Viltrox ini. Tapi kalau kalian adu dengan native pun, si Viltrox Pro Series ini bisa diadu dengan lensa-lensa yang harganya jauh di atas dia gitu, di belasan juta sampai puluhan juta. Karena menurut gue, dari pengalaman gue ya, lensa ini tuh kalau secara quality, ada dua lensanya sebenarnya sekarang, ada 27 sama 75. Di dua-duanya pas gue coba, secara kualitas gambar, kualitas fisik, secara keseluruhan experience, itu comparable dengan jajaran XF-nya Fuji yang terbaru gitu ya, sama jajaran G-Master-nya Sony. Cuman G-Master Sony kan mereka tidak bikin untuk jajaran APS-C-nya gitu. Mereka hanya bikin untuk jajaran full frame mereka, dan untuk APS-C-nya mereka nggak terlalu tinggi ya, cuma sampai G-Lens doang setahu gua. Jadi kalau kalian pakai Sony APS-C pun kayak mungkin yang tinggi sekarang flagshipnya FX30, A6700 gitu ya. Menurut gua daripada pakai lensa native-nya, lebih cocok pakai lensa dari Viltrox ini karena kualitasnya kayak G-Master-nya Sony gitu, lebih bagus dari native-nya Sony sendiri gitu, yang belum sampai di level G-Master gitu. Atau bahkan yang kerja sama Zeiss, itu juga kita kan udah pernah cobain, itu kalah juga sama Viltrox ini gitu. Viltrox di Pro Series ini gitu. Sekarang cuma ada 27 sama 75 dan tersedia untuk Fuji, Sony dan juga Nikon gitu. Kayak jajaran yang sebelumnya tadi, kecuali yang si Tamron, karena Tamron
kayaknya belum ada buat Nikon Z mount. Dan dari semuanya, menurut gue overallnya, fisik, image quality, dan lain sebagainya, mungkin ini gue berulang-ulang, tapi balik lagi emang sebagus itu gitu. Chromatic aberration pun kita cari-cari nggak ketemu gitu ya. Kadang ada sangat sedikit dan kita harus pixel peeping sampai jauh, dan dia masih sedikit. Padahal kita udah zoom 100% nih atau lebih gitu ya, udah zoom 500%, masih kelihatannya sedikit banget gitu. Jadi menurut gue ini lensa yang memang agak mahal, tapi as an investment, menurut gue investment jangka panjang yang paling worth it gitu. Dan sayangnya lensanya sebenarnya nggak ada di sini ya. Ini Viltrox full frame sama ini Viltrox yang 13. 13 juga sebenarnya lumayan recommended. Cuman yang Pro Series-nya ya kita lagi pakai sekarang. Nih kayak yang 27-nya kita lagi pakai, 75-nya ada di situ sebenarnya. Mungkin gua ambil. Nah, ini Pro Series yang menurut gua ini adalah investment yang jangka panjang gitu. Kita udah pakai, kita 75 ini apalagi ya, 75 tuh udah kita pakai rusuh-rusuhan juga di episode adventure kita. Kalau kalian belum tahu, kita ada episode tahun lalu itu Creative Adventure yang gue pengen bawa lagi di tahun ini. Kita udah pakai gila-gilaan di kondisi ekstrim gitu ya, dan so far tetap memberikan performa dan kualitas yang bagus gitu, dan awet gitu lensanya. Walaupun ya paling ada baret-baret tipis dari penggunaan yang harusnya kalau kalian lihat cara kita pakai, harusnya baretnya nggak tipis gitu ya, karena udah jatuh ke batu juga dan lain sebagainya. Jadi menurut gua ini adalah investment jangka panjang yang paling worth it kalau memang kalian mengejar quality gitu ya. Kalian mengejar quality, kalian pengen serius di APS-C, kedepannya pakai APS-C flagship, ya ini memang lensa yang lebih cocok dengan kamera-kamera kayak si X-H2S ini, A6700 atau si FX30 gitu. Jadi ya itu menurut gua adalah rekomendasi yang paling kuat kalau kalian mengejar kualitas dan nggak terlalu mikirin harga. Walaupun sebenarnya harga tersebut juga masih sangat budget dengan apa yang kalian dapatkan gitu kalau kalian bandingin dengan pilihan lensa-lensa native. Itu tadi rekomendasi gua, tapi perlu kalian pantau juga karena sebenarnya dari Viltrox sendiri itu mereka mau ngeluarin jajaran APS-C yang low budget, karena sekarang jajaran APS-C mereka low budgetnya itu masih yang generasi lama yang kualitasnya kurang bagus, sama yang bagus itu cuma si 13 ini, 13 f1.4. Ini bukan di jajaran Pro tapi lumayan recommended juga. Tapi kita pantau karena Viltrox itu pengen ngeluarin lensa yang untuk APS-C autofocus dengan harga yang lebih murah gitu, yang versi budgetnya. Jadi kita pantau karena ini kita ada coba kemarin 20 mm untuk full frame-nya Sony itu cakep banget dengan harga di sekitar 2 jutaan doang gitu. Jadi gue punya ekspektasi untuk APS-C-nya juga pastinya bakal bagus banget. Sama kita juga lagi kedatangan ada lensa autofocus TT Artisan, tapi gue belum bisa bocorin sekarang. Itu juga salah satu pemain yang menurut gue bakal seru ke depannya gitu ya. Walaupun udah ada sih, kalian kalau mau cek ada beberapa lensa TT Artisan buat Fujifilm, buat Sony APS-C gitu ya. Tapi kita lagi ada dikirimin yang bakal diluncurin juga. Dan so far kualitasnya dengan harga yang disebutin ke gue ya, walaupun mungkin belum harga fix ya, tapi gue udah dapat sedikit bocoran harga, gue rasa bakal racun banget buat para pengguna APS-C. Dan gue seneng ngeliat industrinya kayak gini gitu. Jadi buat kalian yang mungkin transisi dari DSLR karena nyari murahnya dengan lensa-lensa yang affordable, kalian transisi ke mirrorless, mungkin startnya di APS-C yang cukup low budget, tapi kalian punya pilihan-pilihan sekarang yang harganya udah kayak lensa-lensa DSLR gitu. Harganya udah semakin murah dengan kualitas yang bagus juga. Karena kalau dulu kan kalian yang murah banget ngambil kayak Yongnuo gitu-gitu ya, kalian chromatic aberration dan lain sebagainya, performa itu masih berasa banget bedanya dibandingkan lensa-lensa native. Sedangkan sekarang dari TT Artisan, dari Viltrox, dari Sirui dan lain sebagainya gitu ya, dari Tamron, dengan harga yang cukup affordable kalian dapat kualitas yang gila banget gitu. Tungguin nanti yang Viltrox versi budget dan TT Artisan yang dia juga berada di jajaran yang versi budget gitu. Jadi menurut gue kalian wajib pantau. Tapi untuk video rekomendasi kali ini itu dulu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya rekomendasi kalian sendiri yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.